Gimana, Pak? Kaca-kaca yang dilempar. Oh, ini kaca-kaca yang dilempar sama? Iya. Sama... Gede. Oh, gitu. Pas ngeledupin 2 kali dia malah bilang bacok aja gitu. Pas saya peringatin kedua kali ke atas, bacok aja gitu. Dia memang banyak bawa parang tuh. Ini anak Cipinang Kampung Melayu yang sekitar 30-an, 8 orang, kemudian menyerang ke wilayah Jatiasi. Geng motor dan sahabat tindak kekerasan, bak dua sisi mata uang. Setidaknya itulah fakta yang sering terjadi di masyarakat. Dari waktu ke waktu, ada saja ulah mereka yang mengarah ke huru-hara, bahkan kriminal. Tidak hanya kebut-kebutan di jalanan secara berkelompok, minum minuman keras hingga senjata tajam akrab dengan keseharian mereka. Seperti yang terjadi di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, 23 Oktober lalu. Puluhan remaja anggota geng motor menganiaya 4 pengunjung tempat wisata Pantai Sadranan Gunung Kidul. Tanpa sebab yang jelas, mereka menyerang keempat korban saat berpas-pasan di jalanan kawasan pantai. Namun aksi brutal geng motor ini terlihat pengunjung lain, sehingga sejumlah pengunjung pun akhirnya serentak menyerang balik mereka. Kan rombongan itu pun maju loh pun rada ada niko. Ya aku kan susul motor 3 dan mikro tarik meja motor kali. Lalu ini wonten saking niko arah berlawanan. Iya arah berlawanan motor kata nengah niko terus dibuka ambruk motor sikilkuan ketibanan motor kula. Nah terus Ini korbannya, Pak? Kalau pelakunya sekarang langsung diserang. Aksi brutal geng motor juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat, Agustus lalu. Bahkan kebrutalan mereka berujung kematian sepasang muda-mudi. Pasangan kekasih itu dibunuh 10 anggota geng motor. Ironisnya, salah satu korban, seorang remaja wanita, disetubuhi bergilir. Untuk menutupi perbuatan keji mereka, kedua jenazah sengaja dibuang di Jalan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat, agar terkesan keduanya korban kecelakaan. Meski membutuhkan waktu hampir 1 bulan, namun polisi akhirnya berhasil mengungkap perbuatan keji mereka. Masyarakat pun semakin resah dengan keberadaan geng-geng motor, sebab mereka kerap kali berbuat onar, bahkan brutal tanpa diketahui sebab dan kapan akan beraksi. Meski razia seringkali digelar polisi, namun masih banyak yang lolos. Saling ejek dan tersinggung seringkali menjadi pemicu keributan di antara geng motor. Bentrokan pun tak terelakkan. Balas dendam seakan tak berkesudahan. 9 Oktober lalu, aksi brutal geng motor di Gang Haji Porot, Jalan Raya Kodau, Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. 1 di antara mereka akhirnya tewas akibat tembakan senapan angin yang dilesakkan seorang warga setempat. Ceritanya berawal dari kedatangan sekelompok geng motor yang tiba-tiba merangsek masuk ke Gang Haji Porot. Bersenjatakan celurit, mereka kemudian menyerang dan melakukan perusakan. Ini anak Cipinang Kampung Melayu yang sekitar 30-an, 8 orang, kemudian menyerang ke wilayah Jatiasi. Nah kebetulan di situ mereka sudah sempat melakukan pengerusakan beberapa kaca-kaca etalase depan ruko. Korban yang atas nama Tribo ini memang paling depan dan dia memegang celurit. Ada saksi yang melihat dia memegang celurit. Melihat aksi geng motor yang kian brutal dan mengancam nyawa keluarga juga warga, HAM, seorang pemuda berusia 20 tahun, akhirnya nekat mengambil senapan anginnya dan menembakkannya ke arah gerombolan geng motor. Tembakan HAM ternyata mengenai seorang anggota geng motor dan berakhir dengan kematian. Ditembak, kemudian kita otopsi yang bersangkutan, meninggalnya karena ada mimis kaliber 4,5, itu senapan angin, itu bersarang di kepala.
Polisi pun bertindak. HAM diciduk polisi 2 hari pasca kejadian. Polisi juga menyita barang bukti senapan angin milik HAM. HAM kaget dan tidak menyangka ada yang tewas akibat tembakan senapan anginnya. Kepada polisi, HAM mengaku aksinya adalah spontanitas. Ia hanya ingin membubarkan kerumunan anggota geng motor yang kian beringas. Dengar kayak suara pecah-pecah itu di depan. Nah, saya ngeliat keluar sebentar. Nah, ngeliat babe saya, orang tua saya, bapak dah babe, kakinya udah kena. Dia entah kena pecahan beling atau batu. Saya juga nggak ngerti, kakinya sudah kena, sini berdarah nih. Ya udah, saya kembali lagi masuk ke dalam ngambil senapan. Pas ngeletupin 2 kali ke atas, bacok aja bacok gitu. Dia memang banyak bawa parang tuh, samurai banyak, setiap orang banyak deh itu yang bawa. Ya udah, saya ngeletupin ke arah lurus 3 kali, tiga nggak bidik sih. 3 kali baru mereka bubar. Ini kita jerat dengan 351 ayat 3. Artinya penganiayaan menyebabkan meninggal. Bagaimanapun, walaupun perbuatan itu diovermah atau membela diri, tapi ada fakta material bahwa menghilangkan nyawa seseorang. Kepada tim Cakrawala Kriminal, HM mengaku saat ini ia masih kuliah sambil bekerja di bidang informasi teknologi di sebuah perusahaan keuangan. HM pun meyakinkan kami bahwa ia tidak pernah terlibat dengan geng motor. Soal senapan angin, HM mengaku sudah lama memilikinya. Ia membeli senapan angin jenis PCP dari toko online sebatas untuk menyalurkan hobinya saja. Buat nembak-nembak burung, kepikiran soalnya emang saya punya senapan angin ya. Kalau saya nggak punya itu mungkin keluarga saya udah pada kena kebacok sama warga situ, pasti udah kena dibantai begitu. Soalnya dia udah berani ngelewatin portal rumah. Senapan angin milik HM memang bukan senjata angin biasa seperti jenis pompa atau per. Senjata angin ini berjenis PCP atau Pre-Charged Pneumatic. Angin yang dimampatkan untuk mendorong peluru atau mimisnya bertekanan hingga 2.500 pound per square inch atau biasa disingkat PSI dan berkaliber 4,5. Bandingkan dengan tekanan ban mobil yang umumnya hanya berkisar 30 PSI. Kekuatan dan daya lontarnya tentulah berlipat kali dibandingkan senapan angin biasa. Lantas mengapa senapan angin yang biasa digunakan untuk berburu burung ini juga bisa mematikan bagi manusia? Tim Cakrawala Kriminal mencari jawabannya dari Persatuan Penembak Indonesia Perbakin. Memang itu menggunakan tekanan tinggi, yaitu CO2, yang kemudian didorong. Itu harusnya untuk menerima saran. Tapi kalau kita bilang mematikan, mungkin mematikannya bisa lama. Karena apa? Cara kerjanya timah tersebut, itu kalau dia masuk kulit, contoh misalkan dia masuk ke tangan. Kalau kita lama penanganannya, dia akan berjalan sesuai dengan nadi. Jadi dia berjalan bisa sampai ke jantung. Tentu mengakibatkan kematian. Jadi disitulah bahayanya yang orang kurang memahami. Memang kecil, timah, beda dengan peluru tajam. Dan makanya senjata ini memang harus diatur oleh undang-undang. Niat menghentikan ulah geng motor justru berujung mendekam di tahanan. Selanjutnya, ikuti penelusuran ke lokasi penembakan anggota geng motor di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Gimana, Pak? Kaca-kaca yang dilempar. Oh, ini kaca-kaca yang dilempar sama? Iya. Sama- Dia kesini. Oh, gitu. Tawuran itu. Sama orang-orang Dari yang pihak geng itu. nyerang ke sini, mereka Iya, lempar. lempar kaca-kaca. Aksi heroik HAM yang berakhir dengan kematian seorang anggota geng motor yang menyerang kampungnya tak pelak menggegerkan warga Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Tim Cakrawala Kriminal pun meluncur ke lokasi kejadian untuk menggali fakta lebih dalam tentang peristiwa dan juga perilaku sehari-hari HAM sang sniper. Beberapa bekas perusakan yang dilakukan geng motor di sekitar Gang Porot masih terlihat. Kami pun menyambangi rumah tersangka HAM dan bertemu Hamid, pamannya. Hamid bertutur soal sebab musabab HAM bereaksi dan menembak kawanan geng motor. Di mana, Pak? Tawuran itu yang tawuran lompat di portal itu. Oh, yang di portal sini. Iya, Oh, kita gitu. keluarga nih pada nongkrong kan tiap malam nih. Biasanya memang nongkrong Iya. sini ya. Nah, Portal ditutup, Pak. ditutup, Mereka lompat. lompat. Hmm.
Berapa banyak Pak orang waktu itu Nah, Pak? pertama itu waktu itu baru 3 orang. 3 orang. Nah, setelah melepasin peringatan 2 itu, baru tapi sebentar nyerang banyak. Nah itu yang dia bilang megang celurit 2 tuh, tembak saya, Oh gitu, dia bunuh saya gitu. nantangin gitu Pak? Iya. Katanya ada yang sempat dirusak Pak. Iya ada dirusak. Boleh lihat Pak? Boleh, boleh. Ya lihat ya tempat yang dirusak. Gimana Pak? Kaca-kaca yang dilempar. Oh ini kaca-kaca yang dilempar sama? Iya. Sama- Iya kesini. Oh gitu. Tawuran itu. Sama orang-orang Dari yang pihak geng itu. nyerang ke sini mereka Iya, lempar lempar kaca-kaca. kaca. Batu-batu cuma karena udah banyak yang hilang. Saat kejadian, teriakan dan suara pecahan kaca susul menyusul dan membuat kepanikan meningkat. Salah seorang di antara geng motor bahkan menantang warga setempat untuk menguji ilmu kebal yang dimilikinya. Dialah Triwibowo, pimpinan geng motor yang akhirnya tewas setelah terkena tembakan senapan angin HAM. Setiap minggu, pokoknya setiap malam minggu pagi. Malam minggu pagi. Tahu perkaranya Pak? Ya nggak jelas kalau perkaranya, tapi cuma dengar di berita aja dia tuh punya musuh di sini. Tapi kan kita nggak tahu, gitu. Nggak tahu warga, gitu. Tapi dia bilang cuma musuhnya anak Robogo. Robogo kan luas, gitu. Sedangkan keluarga kita nih orang beraktivitas semua, orang kerja semua, gitu. Yang jelas tuh motor ya dari Tanggul itu sampai masjid itu penuh di jalan. Ya sekitar 40 unit. Nah terus belum yang jalan kaki. Ya sekarang gimana? Ya warga kan, keluarga saya dia cuma sebatas istilahnya kemampuan. Apa yang kita pegang daripada kita diserang kan gitu. Lagi memang udah denger kan berapa beringasnya dia. Berapa mayat yang dia makan. Yang udah di tangan-tangan geng itu kan. Makanya sempet, ya itulah kita bela diri itu gitu. Hamid meyakini HAM seorang penembak jitu sniper dari Bekasi hanya spontan mau menolong. Apalagi dalam realita hidup sehari-hari, HAM berkelakuan baik dan sangat perhatian pada keluarga. Orang baik, dia beraktivitas, dia kerja, kuliah. Ya pokoknya saya bilang tuh ya, kalau saya bilang dia, gimana ya, saya juga sedih gitu ya. Emang dia tuh benar-benar anak manja. Makanya bingung kalau dia sampai dibilang tersangka, itu saya nggak gimana keadilan gitu. Saya sih selalu berdoa ya, sholat, emang itu udah kewajiban saya. Sholat, doa, minta kalau emang ini ujian dari Allah, ya saya ikhlas ujian. Ketika tembakan HAM merobohkan pimpinannya, barulah geng motor bubar. Mereka kocar-kacir. Bisa jadi bila pimpinan mereka tak roboh, keberingasan kawanan geng motor akan terus berlanjut dan mengakibatkan banyak korban. Warga sekitar tempat kejadian menuturkan hampir setiap minggu dini hari geng motor berkumpul dan meresahkan warga. Sangat disayangkan dari jajaran kepolisian setempat sepertinya menganggap aksi geng motor hanyalah kenakalan remaja biasa. Bukan, itu tawaran anak-anak tanggung. Itu kenakalan remaja. Sebelumnya pernah terjadi yang begitu? Ya, sebelumnya 1-2 kali pernah. Cuma kami bukan di situ. Ya, yang namanya kenakalan remaja di mana-mana ada. Sementara Kepala Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Hendy Febrianto Kurniawan menyatakan di kawasan Bekasi ada geng motor yang rawan menjadi pelaku kriminalitas. Jadi untuk wilayah Bekasi, kemudian Lenteng Agung, Pesanggerahan, dan beberapa tempat lain itu sudah kita mapping. Ada beberapa kelompok-kelompok geng motor. Kita memang cukup signifikan, banyak laporan geng motor, kemudian anak-anak yang masih muda belia sekitar 14-16 tahun ini kemudian jadi geng motor, melukai orang yang lewat di sekitarnya. Ini sudah meningkat drastis. Polisi berharap agar orang tua mengambil peran yang lebih dalam mengawasi perilaku anak-anak mereka, terutama yang sering keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Polda Metro Jaya sendiri tetap akan menindak tegas pelaku kejahatan meski masih berusia remaja. Nah, sebelum terkena tindakan tegas oleh kami, mohon kiranya orang tua ini bisa mengkontrol putra-putrinya, jam berapa harus keluar rumah, jam berapa harus kembali, kemana dia bergaul, dan kemana kegiatannya. Kalau sudah malam, harus dikontrol. Jangan sampai nanti sudah terkena tindakan tegas oleh kami, baru nanti komplain kepada kami. Sebenarnya Bowo ini kan adalah jenderalnya tawuran kan, kalau tawuran selalu
paling depan. Memang ada kata-kata, malam ini harus ada yang mati. Hidup seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Tribowo berakhir saat ia dan teman-temannya berencana menyerang kelompok lain di Jati Mekar, Bekasi, Jawa Barat 9 Oktober lalu. Benarkah Bowo dan puluhan temannya menyerang kelompok lain demi membalas dendam? Siapakah Bowo yang dikenal sebagai jenderal perang? Bagaimana pula kesehariannya? Tim Cakrawala Kriminal pun menyambangi rumahnya di Jalan Suralaya dalam 3 Cipayung, Jakarta Timur. Kami bertemu dengan Dina, ibunya, serta Windarti, kakaknya. Kepada tim Cakrawala Kriminal, Dina mengungkapkan keluarga hanya bisa menyesali yang sudah terjadi. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini dikenal keluarga memiliki sifat tidak mau diatur. Dina juga mengaku bahwa tidak pernah memberitahu orang tua kemana dia pergi atau dengan siapa dia akan bertemu. Ya Bowo kadang emang di rumah namanya bocah agak keras juga dia sih emang sama ini. Tapi kadang kalau lagi ini baik gitu orangnya kayaknya kayak apa ya. Namanya sih kadang baik sama orang tua kadang marah gitu kalau di ini. Kalau malam sih emang pergi, kalau siang jam 12 pulang, kadang habis subuh tuh pulang. Asal kita tanya dari mana sih, wah main mulu kata gitu. Lah orang main mah apa sih mak kata dia gitu ya. Main sih nggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang penting jangan ngapa-ngapain, saya bilang gitu. Ya dia ngomongnya begitu kalau kita tanya. Dina syok ketika mengetahui bahwa tewas dalam tawuran geng motor. Di jalanan itu udah saya nyampe langsung kata Bowo udah nggak ada bu gitu kata temennya. Langsung saya kan pingsan nggak ini terpukul banget saya rasanya kesana. Ya, kata saya kalau tahu begitu masih nggak kasih pergi malam. Tahu mau begini mak. Windarti, kakak Tribowo, mengetahui adiknya menjadi korban penembakan di Jati Mekar, Bekasi, Jawa Barat dari saudaranya yang sedang bekerja. Sampai sekarang ya rasanya nggak terima sih, tapi kan karena emang udah takdir, mungkin jalannya meninggalnya seperti itu. Tapi saya tetap mohon sama polisi yang nembak harus ada hukumannya juga. Proses hukum juga harus berjalan. Bagaimana sosok Bowo di mata teman-temannya? Kami meluncur ke sebuah lokasi tempat teman-teman Bowo biasa berkumpul. Kami bertemu dengan seorang remaja berinisial M. Ia merupakan salah satu saksi saat Bowo dijemput Ajal. M mengaku dipaksa Bowo mengantar ke lokasi kejadian. M bahkan mengatakan sudah ada niat tawuran untuk balas dendam dalam benak Bowo saat itu. M jugalah yang langsung melarikan Bowo ke rumah sakit setelah terkena tembakan senapan angin HAM. Facebook cuma udah mau ngomong katanya mau bantai orang. Soalnya udah maksa. Oh maksa. Maksa kamu? Iya udah saya tunjukin gue cetan saya sama polisi. Ini pak cetannya. Oh di chatan kamu sebenarnya nolak gitu ya? Nolak saya sampai bohong, bilang nggak punya duit. Nggak punya duit do. Udah nggak usah buat duit ini cepetan. Jenderal Perang, itulah salah satu sebutan yang disematkan untuk Bowo. Orang tua angkat M mengaku tahu benar Bowo sering tawuran di lingkungan rumah, maupun di lokasi lain dan selalu di garis depan. Sebenarnya Bowo ini kan adalah jenderalnya tawuran kan. Kalau tawuran selalu paling depan. Tapi memang dari awal niatan saudara almarhum ini udah niatan ingin balas dendam. Nah, awal niatan balas dendam karena kemarin sebelum hari kejadian H meninggal ada tawuran di situ juga, rombongan ini juga ada yang kena dan gitu. Maka anak ini dikajakin jalan kan gitu. Jalan sampai sana ini niatnya mau balik, memang ada kata-kata malam ini harus ada yang mati. Nah ternyata dengan ucapan seperti itu sendiri ya. Selamat dari peristiwa berdarah di Gang Porot, ia menewaskan satu temannya. M mendapat pelajaran berharga. Ia kapok dan tidak akan ikut-ikutan lagi aksi geng motor. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Tapi nasi telah menjadi bubur. Mereka yang mati tak akan hidup kembali di dunia ini.
aksi Bowo dan kawanan geng motornya adalah secuil aksi kejahatan jalanan yang kian hari kian meningkat. Haruskah korban-korban lain berjatuhan? Tak ada tawuran yang tak menimbulkan korban. Ada yang terluka bahkan berkorban nyawa. Ada pula yang harus berkorban kemerdekaan dengan mendekam di penjara. Kehebatan bukan milik mereka yang mampu menaklukkan orang lain. Mereka yang hebat adalah yang mampu membuat orang lain tersenyum.